Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat malam, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru di macam-macam sekolahan ini ya. Ya. Terima kasih karena sudah hadir di ruang virtual ini dalam rangka diseminasi disiplin positif dengan judul membangun budaya positif di zaman sensitif. Nah, judulnya memang agak mencolok sedikit nih, karena sekarang ini zamannya orang tersinggungan, jadi saya pilih judulnya di zaman sensitif begitu. Sama juga seperti murid-murid kita, perasaannya sangat sensitif sekali. Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan diberkahi kebahagiaan. Semoga pertemuan ini nanti bisa lancar sampai 1 jam ke depan dan Bapak Ibu semua bisa mengambil makna, mengambil pembelajaran, mengambil insight-insight baru dari kita semua, dari hasil kolaborasi kita di ruang virtual pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, di sini acaranya adalah membangun budaya positif di zaman sensitif ya. Agenda kita pada malam hari ini cukup padat sekali, namun sebelum kita memulai diseminasi pada malam hari ini, mari kita tundukkan wajah kita sejenak untuk berdoa. Mohon izin untuk memimpin doa, Bapak Ibu, agar acara kita lancar sampai nanti selesai acara. Monggo kita berdoa demi kelancaran acara kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, mari kita untuk melihat video dulu sebelum kita menerima materi-materi yang lebih padat ya, Bapak Ibu. Mari kita melihat kartun ini. Suaranya terdengar nggih? Iya, Bu. Siap. Kalau Bu Eka ini senang ini, kartun ini. Kok yang senang nanti, Bu?
Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, bagaimana perasaannya ketika setelah melihat video kartun tadi? Bagaimana perasaannya? Oh, Pak Satrio ingin berpendapat, monggo Pak. Oke, terima Silakan. kasih Bu Natalia atas waktunya. Melihat video itu sangat lucu ya Bu ya. Itu mengingatkan saya sama Bu Eka itu malam itu. Bu Eka itu lucu sekali itu ya. Jadi perasaannya apa? Ketika melihat itu kita itu terkadang mengingatkan. Nah, jadi kartun itu mengingatkan akan banyak hal itu. Yang pertama bahwa sebetulnya kita perlu menurunkan ego kita. Natalia, ego kita. Kalau kita seumpama itu yang tadi yang besar itu kalau mau menurunkan egonya, mau mengalah, mungkin bisa itu menyeberang. Jadi terkadang dia itu merasa paling besar, paling kuat, tanpa harus menurunkan ego, dia sewenang-wenang istilahnya gitu, dan mau menang sendiri. Padahal di belakangnya itu sudah ada anak-anak kecil tadi, yang kecil-kecil itu malah disepelekan. Sebetulnya melihat pola yang kecil tadi, itu sebetulnya kalau dua orang tadi ya, dua hewan tadi, kelinci dan tupai, itu kalau mau menurunkan ego atau mau mengalah bahasanya itu bisa melewati jembatan itu dengan aman dan lancar. Terima kasih Bu Natalia atas waktunya, itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Satrio. Pendapat yang luar biasa, berikan aplaus buat Pak Satrio. Bapak Ibu boleh memanfaatkan ini ya, mode ekspresi yang ada di dalam Gimit. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, oke. Nah, kalau Pak Satrio, insight-nya adalah memang harus ada yang mau mengalah eh, walaupun kita dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan yang sama-sama kuat, untuk menuju kemenangan kita juga harus mau mengalah gitu. Mungkin ada pendapat lain dari Bu Katrin. Monggo Ibu Katrin yang sudah raise hand. Iya, Ibu Katrin, monggo silakan. Atau kepencet ini, jangan-jangan ini. Ya, baiklah. Karena Bu Katrin belum on sepertinya ini juga kepencet. Nah, Bapak Ibu setelah melihat video yang barusan tadi, kita mendapatkan satu insight baru ya Bapak Ibu, bahwa kolaborasi itu sangat dibutuhkan ketika kita ingin sampai pada tujuan kita masing-masing. Walaupun tujuannya berbeda, kita juga harus mau bernegosiasi, kita harus mau menurunkan ego kita agar semuanya berjalan dengan semestinya. Nah, sama halnya dengan ketika malam hari ini kita semua datang dari background pendidikannya masing-masing, ada yang dari guru SMP, ada yang dari guru PAUD, ada yang dari guru SMA, SMK. Nah, saya harap Bapak Ibu semua di sini kali ini bisa berkolaborasi dengan sungguh-sungguh niatan untuk mencari kebermaknaan. Nah, dari sanalah semoga semuanya bisa menjadikan manfaat buat kita semua gitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi nggih. Coba saya cek dulu ini dari 19 peserta yang hadir. Ini ada Pak
Faiz ini dari SMK Yasemi, Pak Anandarito ini juga dari SMK Yasemi, Ibu Eka, kemudian Pak Ferdian Rizky ini dari SMK Yapi, kemudian ada Ibu Fitri Asmarani ini dari SMP 1 Karangrayung, Ibu Fitri Ana Solihah ini dari SMK Yasemi, Bu Katrin, Ibu Kesia Nikita dari SMP 1, Ibu Kos SMK Yasemi, Pak Masturi ini eh, kepala sekolah dari SMK Yapi, tapi yang memakai adalah istrinya. Istri beliau ada di SMK Yasemi. Nah, banyak sekali ini di sini ada juga dari Pak Ut Agung Puji Lestari. Nah, beliau adalah rekan saya ketika bertugas. Ibu, maaf, off-cam ya, Bu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ya, ini sinyalnya kurang mendukung, maaf. Nggih, Bu, tidak apa-apa. Nah, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk agenda berikutnya. Di sini adalah kita akan membahas beberapa konsep mengenai budaya positif, nggih. Nah, budaya positif itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu untuk menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep-konsep inti dalam konsep budaya positif adalah ada 8 ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai kebajikan, kemudian keempat kebutuhan dasar manusia, ada kelimanya motivasi perilaku manusia, keenam adalah posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Karena hari ini, malam ini kita bertemunya melalui tatap maya daring, sehingga tidak memungkinkan untuk kita mensimulasikan. Maka nanti akan saya berikan beberapa contoh aksi nyata saya yang sudah saya lakukan terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini kan tidak hanya miliknya jenjang menengah atau jenjang menengah atas, melainkan juga milik dari jenjang bawah, jenjang dasar, seperti sekolah dasar, kemudian yang bawah lagi adalah jenjang PAUD, nah pendidikan anak usia dini. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu nanti diharapkan mampu untuk membentuk murid-murid dengan profil pelajar Pancasila karena menyesuaikan dengan kebutuhan psikologis mereka, perkembangan fisik mereka, dan mental mereka sesuai tahap perkembangan muridnya. Nah, baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memainkan satu permainan. Ada 2 orang sukarelawan, mohon nanti untuk raise hand nggih. Wah, ini ada Pak Satrio Utomo dan Pak Ferdian ini yang sudah raise hand. Nah, ini
kita memainkan cobalah buka. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas orang berikutnya, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda yang B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengancam, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawarkan suap. Suap itu bayaran gitu ya, agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan. Nah, di sini sudah ada volunteernya dari Pak Satrio dan Pak Ferdian. Halo? Halo, ya Bu. Oke. Ya, ini siapa yang mau mengepalkan tangan? Siapa yang mau untuk membujuk? Saya mengepalkan tangan, Bu. Oke, Pak Berarti saya Ferdian yang rayu ya. mengepalkan. Nah, Iya, siap Pak. Bapak Ibu, Pak Ferdian dan Pak Satrio? Siap. Ya, Iya. Bu. Oke, Tapi mohon monggo. maaf off cam ya, Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Kendala sinyal nggih. Nggih, Bu. Oke, siap. Oke. Halo Pak Ferdian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Satrio. Lama nggak ketemu. Bagaimana Iya. kabarnya, Pak? Tambah baik kalau ketemu panjenengan itu, Pak. Oh iya, itu tanganmu ada apa itu? Kok dikebal-kebalkan itu? Oh, nggak apa-apa, Pak. Cuma pengen ngepal-ngepalin tangan aja, Pak. Ah, jangan gitulah. Sama teman. Sini buka tangannya, mau lihat ah. Ah, enggak, Pak. Mana sih, Pak? Nggak ngepelin tangan nih. Nggak ada nih loh. Itu Ini di tangan kiri belakang dibuka itu nih loh. apa itu? Sama teman masa ada yang disembunyikan. Ayolah, Pak. Nggak ada. Pak Satrio kan Ada tahu itu. semua rahasia saya, Pak. Alah, gitu ya. Sama temen nggak boleh gitulah. Ini. Nanti tak kasih jajan, wes. Tak kasih jajan. Buka Ah, dulu nggak tuh. mau. Ah, Dikit, jajannya dikit, nggak dikit, enak. dikit aja, dikit aja. Wah, jajannya nggak enak. Nah, nanti tak kasih, tak kenal ke cewek cantik, Pak. Stok banyak. Maaf. Aku udah laku. Wah, wah gitu, Pak. Wah, nanti itu aku punya banyak itu kenalan. Nanti tak kasih deh. Nggak apa, nggak mau apa. Ini penting soalnya buat saya, Pak. Jadi Oh, nggak mau penting tak lah, jangan gitu. Dan tuh kalau kamu kasih tahu aku tuh tambah sekilo gantengnya nanti. Udah banyak yang bilang aku ganteng, Pak. Jadi aman. Bisa Masa ditambahin. perasaanmu Oh, aja itu itu ih, bukan memuji, itu membuli sebetulnya itu, Pak. udah tahu, Pak. Udah kumpul betul. Ayolah, Pak. Bukalah. Itu sedikit aja dikit. Aku tak intip sedikit itu apa tuh itu di dalam tanganmu itu. Ini Pak, tak intipin dikit tapi tak tutupin tangan kiri ya, Pak ya. Ah, lalu gimana? Itu dikit ya udah enggak lega nanti enggak plong ah. Buka aja. Nanti tak kasih tas wes, mas 10 gram. Mas, Heeh. nggak mau. Pas 10 Aduh, gram. masa nggak Dua-duanya, mau. Pak. Aduh, tetap begitu pentingnya ya sampai tidak mau dibuka itulah. Iya dong, jelas. Masa sama temen tidak boleh lihat dikit lah rahasianya dibuka. Nggak usah lah. Gitu ya. Masa teman mau lihat rahasia temennya? Ya kan tidak apa-apa, aku bisa jaga rahasia kok. Tenang. Masa bisa jaga sih? Iya. Nggak Ayolah, itu percaya. toh. Nanti itu kalau kayak gitu aku nggak mau jadi temanmu ah. Mulai besok nggak mau ah kumpul sama kamu ah. Nggak Kalau apa-apa, sama Budian ada temennya. Aku mau temenan sama Budian aja.
Ngolah, terus gitu ada teman baru, terus teman lama ditinggalin. Nah, kamu itu. Oh, kamu ninggalin duluan. Ayo itu tuh buka dikit rahasiamu lah, nanti nggak tak kasih tahu orang-orang wes. Ih, Janji wes. buka-buka apaan sih? Nggak mau ah. Sini ya, tanganmu mana? Tak bukain. Ih, ah, Sini. lidah orang banyak tuh. Jangan gitu ah. Ayo. Ih, jangan. Rahasia nih. Terus ya udahlah, aku tak pergilah. Ah, kamu pelit. Ya udah sana. Awas Wis, kalau punya jajan tak kasih kamu ya. Yakin wis. nggak tak kasih. Oh, beli sendiri. Ya wes. Dadah. Aku kah wes. Oke, terima kasih. Ya, baik, Makasih, terima Bu. kasih Pak Satrio dan Pak Ferdian. Ini sangat menjiwai sekali ini. Biasanya rebutan apa ini kalau di hotel? Itu loh Bu, Pak Wedian itu kan sukanya lihat-lihat cewek di aplikasi Jo itu loh, mau tak kenalin. Loh, toh, betul kata Bu Nini ini tadi ya, juragan pasirnya keluar ya. Kan? Itu memang bawaan berarti ya Budian ya. Aplikasi Jo Tanya itu coba, WA Pak. itu loh, WA. Oh, ternyata sama aja itu, Bu. Di sekolahan sama kalau lagi keluar bareng, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jangan-jangan yang main aplikasi itu malah Pak Satrio tadi ya. Ya, terima kasih Pak Ferdian Ya, Pak dan kalau Pak gitu nggak bisa Satrio. ditanyain, Bu. Tadi Pak Ferdian mengapa kok tidak mau membuka tangannya? Padahal kan sudah disuap dengan emas 10 gram loh Pak. Oh, nggak mau, Bu. Ini lebih penting dari emas 10 gram, Bu. Lebih mahal. Nah, kenapa kok tetap menutup itu loh? Dengan kesungguhan hati sebesar itukah sampai tidak bisa digoyahkan? Iya, Bu. Kan penting banget, Bu. Makanya nggak ada yang bisa goyahin. Wah, soalnya kan kalau yang orang lain tahu nanti lah nggak rahasia lagi, Bu. Itu kan rahasia terpenting buat saya, Bu. Jadi siapapun yang rayu nggak akan saya buka, Bu. Kalau saya yang merayu, bagaimana Pak Ferdian? Pak Oh, Ferdian, maaf saya udah punya istri, Bu. Gas ngayu-ngayu, Bu. oke ya terima kasih Pak Ferdian. Jadi sangat begitu pentingnya rahasia yang dijaga oleh Pak Ferdian. Jadi semua yang datang kepada Pak Ferdian termasuk emas 10 gram tadi nggak ganggu, nggak terpakai, nggak menggoyahkan niatan Pak Ferdian untuk membuka tangannya gitu Pak Ibu. Jadi di sini maknanya adalah sebetulnya yang bisa mengubah diri sendiri hanyalah keinginan diri sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, permainan ini juga pernah saya mainkan ketika bersama dengan anak-anak saya di kelas 12 akuntansi 1 dan mereka malah terdiam. Mereka justru malah merenungi apa yang sudah mereka lakukan gitu. Oh, sebenarnya saya kok selama ini terlambat terus, apakah segitu saya nggak punya motivasinya untuk berubah, nggak punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Sama seperti Pak Ferdian tadi. Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah pendirian Pak Ferdian ketika Pak Ferdian itu tidak ingin gitu. Nah, korelasinya apa dengan budaya positif? Kita akan bahas lebih lanjut. Baik, untuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi konsep-konsep yang salah mengenai teori kontrol bahwa guru itu punya ilusi bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Padahal sebetulnya posisi kontrol sendiri dipegang oleh anak itu sendiri, murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Nah, ketika Bapak Ibu membuat anak merasa bersalah dengan
kelakuannya atau perbuatannya. Maka yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru adalah sebenarnya ingin anak itu berubah. Nah, itu adalah sebuah kesalahan juga. Bapak Ibu guru berharap bahwa karakternya akan semakin membaik dengan cara Bapak Ibu memberikan rasa bersalah kepada anak. Tetapi sebenarnya apakah itu efektif? Nah, sebetulnya yang bisa memegang kontrol diri sendiri hanyalah anak itu sendiri. Kemudian ada teori lagi, miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini tuh termasuk dalam hadiah-hadiah yang diberikan, hadiah yang memotivasi anak, apakah itu juga betul-betul motivasi yang sangat tertanam di dalam diri ataukah hanya sementara yang sifatnya tidak permanen. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsinya. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi terkadang ketika kita bersama dengan murid-murid, kita merasa sudah dewasa, kita merasa sudah banyak berpengalaman dibanding murid-murid kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa itu punya hak untuk memaksa murid melakukan sesuatu. Tapi sebetulnya ketika seorang murid itu ingin atau menuruti apa yang kita mau, itu hanyalah di hadapan kita saja. Belum tentu di belakang kita akan sama. Karena belum tentu kesadarannya terbentuk dari paksaan yang kita buat untuk mereka. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian miskonsepsi yang kedua berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sama seperti pemberian hadiah tadi yang dilakukan oleh Pak Satrio ke Pak Ferdian. Dan itu tidak mengubah apapun. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau tidak diperintah maka dia tidak akan berjalan dengan kemauannya sendiri gitu. Ada paksaan, kemudian ada pengaruh-pengaruh seperti hukuman, pengaruh-pengaruh seperti imbalan dan hadiah. Nah, ini sangat bertentangan dengan teori Ki Hajar Dewantara di mana kita hendaknya memerdekakan murid. Merdeka dalam arti kita membantu murid untuk dia bisa menentukan apa yang baik buat dirinya. Merdeka dan tidak terperintah gitu. Tidak terperintah dalam artian mereka akan timbul motivasi dari dalam diri sendiri. Tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Miskonsepsi yang berikutnya di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita beranggapan bahwa untuk menguatkan karakter seseorang kita bisa menggunakan cara kritik, mengkritisi, mengomentari. Padahal belum tentu hal itu bisa membangun. Justru terkadang anak yang kita berikan kritik, kita berikan
komentar yang mungkin juga pedes, komentar yang pedes dirasa oleh anak tersebut itu akan membuat anak itu depresi atau mungkin juga malah benci kepada gurunya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi di sini tidak berusaha untuk menumbuhkan persepsi baik terhadap diri murid sendiri, justru malah kita semakin memberikan asumsi-asumsi bahwa oh kamu ini anak yang gagal, kamu ini anak yang tidak baik. Nah, hal seperti ini seharusnya dihindari. Nah, mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Terkadang hanya lirikan mata, gestur, dan sikap dari guru yang ditunjukkan kepada murid itu juga sudah akan menyinggung perasaan murid sendiri. Contohlah ketika kita melihat murid yang terlambat misalkan, kita melihatnya dari bawah sampai atas, memandanginya dengan sangat fokus dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu juga akan memberikan kesan negatif terhadap murid sendiri, terhadap dirinya. Nah, untuk miskonsepsi berikutnya, Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi, di sini orang dewasa memegang kendali. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemauan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohlah ketika kita selalu memaksa anak untuk memberikan tugas harus selesai dalam waktu 2 jam. Nah, padahal kita tahu bahwa murid ini belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk menyelesaikan dalam waktu yang sama. Kita juga perlu melihat kemampuan dasarnya, kemudian gaya belajarnya bagaimana, kebutuhan belajarnya apa. Nah, justru ketika kita memberikan tekanan yang selalu kita ulang-ulang terus, maka anak itu akan timbul rasa bencinya, gitu. Nah, Bapak Ibu mohon untuk merespon dengan ketika sudah selesai slide ini, mohon merespon dengan ini ya, ekspresi ya. Boleh jempol, boleh menggunakan hati, boleh menggunakan tepuk tangan, boleh tertawa, sebagai tanda bahwa suara saya bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Ya, baik, terima kasih. Nah, ketika suara saya tidak terdengar atau mungkin nada bicara saya terlalu cepat, mohon untuk menjedanya dengan raise hand atau langsung menegur nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sangat ekspresif, semangatnya luar biasa malam hari ini. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ingin mencoba untuk mengubah paradigma belajar. Nah, paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol nih. Dari stimulus respon, apa yang terjadi adalah sebagai respon dari alasan tertentu. Nah, itu. Oke, aman Bu, Pak Anandarito, siap. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada tabel nih, kita disajikan sebuah tabel. Di sini ada beberapa perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada teori stimulus respon,
kebutuhan dianggap sama. Nah, kan tetapi ketika kita bicara mengenai teori kontrol, maka kita harus memperhatikan kebutuhan bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kemudian di stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sama seperti persepsi yang kita miliki. Ketika Pak Anandarito melihat saya di kamera, dengan ketika Bu Nia melihat saya di kamera, keduanya akan memiliki persepsi yang berbeda. Entah Pak Rito, Pak Ananda menganggap saya bagaimana, apakah gesturnya kurang bagaimana, atau terlalu lebay, mungkin Bu Nia memiliki pandangan yang berbeda. Nah, sama seperti itu. Maksudnya dari semua orang melihat hal yang sama dan gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini pada teori stimulus respon. Padahal teori ini, kalau kita tinjau ulang, apakah kita bisa menganggap semua orang itu sama dengan kita? Nah, tentunya tidak. Semua orang punya latar belakang tersendiri, punya pola pikir tersendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori kontrol. Kita tidak usah berusaha untuk menyamakan pandangan orang lain dengan kita, atau berusaha memaksa orang lain agar berpandangan sama seperti kita, tetapi kita yang menyelami pemikiran dari orang tersebut. Yang berikutnya, pada teori stimulus respon, ada perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Berbeda dengan teori kontrol. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, sehingga ada motivasinya. Tidak semua yang perbuatan melenceng itu harus dihakimi sedemikian hingga. Tetapi lihat dulu alasannya apa dan tujuannya apa. Gitu. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Berbeda dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, paradigma ini yang akan kita ubah nih Bapak Ibu. Dari teori stimulus respon, paradigma stimulus respon, ke paradigma teori kontrol. Berubah dari pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini harus mulai kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, konsep yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman ataupun hukuman. Jadi tanpa reward, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itulah disiplin positif. Yang tujuannya adalah membentuk kesadaran dari anak atau murid. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu mohon untuk responnya, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu Dianeng. Aman. Masih. Masih, Bu. Ya, Aman, ya, aman. Terima kasih. Masih Aman, Bu, tenang, masih Bu. terdengar. Lancar.
Suara merdunya masih terdengar dengan aman. Baik, Pak Ferdian. Ini dari tadi sepertinya Pak Ferdian ingin merayu-rayu ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai kebajikan yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga sumber yang lain, yaitu dari IBO Primary Years Program. Di sini dari pendidikan dasar, yaitu ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada dari sumber yang lain, yaitu life skill, keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, semua ini adalah nilai-nilai kebajikan yang walaupun ini tidak tertulis secara hukum, akan tetapi kita bisa menjadikan referensi untuk mengembangkan karakter murid-murid kita maupun putra-putri kita dari rumah masing-masing nih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bicara mengenai teori kontrol tadi lebih dalam, hendaknya kita juga perlu tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Karena sebenarnya kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sama seperti ketika murid kita yang datang terlambat. Nah, berarti kebutuhan dasar dia sebenarnya apa sih dari peristiwa sebelum kita menghakimi peristiwa keterlambatannya. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Mungkin katakanlah, oh iya Bu, saya datang terlambat karena tadi malam saya nggak tidur. Saya tidurnya jam 3 malam, Bu, karena asik main Mobile Legends. Nah, kan sering ya main game sampai larut malam anak-anak kita. Berarti kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah apa? Bertahan hidup, karena dia juga butuh tidur. Dengan waktu dari jam 3 sampai jam 5 hanya 2 jam, maka dia akan pusing kepalanya. Nah, jadi kebutuhan dasarnya kita gali terlebih dahulu. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Itu diantaranya adalah rasa diterima dan diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu mengenai harga diri, pengakuan atas kemampuan, kemudian prestasi, kemudian didengarkan, diakui keberadaannya, itu adalah penguasaan. Ada lagi tentang kebutuhan kebebasan. Nih. Kebebasan contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian ada kebutuhan mengenai kesenangan. Di sini ada contohnya adalah bermain, humor dan antusiasme dan tertawa, bercanda bersama teman-temannya. Itu kebutuhan dasar manusia. Jika kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, maka pasti akan ada peristiwa tertentu yang
kita lihat dari orang lain atau anak peserta didik kita. Bagaimana caranya untuk merespon? Nah, kita akan belajar, kita akan bersama-sama menyelaminya pada konsep berikutnya. Nah, selain dari kebutuhan, ada 5 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu ini berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, yang semestinya kita semua berusaha untuk mendidik putra-putri kita agar memiliki motivasi intrinsik, tanpa adanya hukuman, tanpa takut adanya ancaman, tanpa tertarik adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya Bapak Ibu. Nah, semuanya kita berusaha untuk yang ketiga ini. Yang ketiga, membentuk mereka supaya memiliki motivasi intrinsik. Nah, berikut ini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa sih? Kok tahu-tahu ditampilkan di sini? Nah, kita akan bahas restitusi nanti lebih dalam ke slide berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang hukuman dahulu deh. Hukuman. Nah, hukuman itu apa sih? Sepertinya itu sering ya kita lakukan sebagai pendidik ya. Masih sering kalau kita dulu zaman kita sekolah pasti kalau tidak mengerjakan PR ya dihukum menulis PR kita sampai 10 kali atau 100 kali di buku catatan. Nah, menangis ini. Yang dihukum menangis, gurunya terus relate nggak sepertinya seperti itu ketika murid tidak lupa, mungkin lupa tidak mengerjakan PR, tapi gurunya langsung menghukum harus menulis sampai 100 kali. Itu relate nggak? Apakah itu sebuah penyiksaan atau bagaimana? Coba. Wah, ini responnya berbagai macam ini. Oh, ada yang jempol ke bawah, jempol ke bawah. Oke. Nah, artinya semuanya sepakat nih bahwa itu tidak relate dengan kesalahan yang dibuat. Gitu. Hukuman itu tidak terencana sifatnya. Kemudian tiba-tiba saja terjadi atau diberikan. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Katakanlah ketika tidak membuat PR, maka gurunya mencaci maki. Mungkin tidak mencaci maki, tapi menyindir. Menyindir di hadapan teman-teman yang lain. Itu juga sebuah kekerasan, tindak kekerasan. Kemudian bedanya apa dengan konsekuensi? Nah, di sini konsekuensi itu sifatnya terencana atau sudah disepakati antara guru dengan siswa. Mungkin kalau siswanya sudah sepakat, kalau tidak membawa kaos olahraga, maka anak itu harus push up berapa kali. Nah, seperti itu kalau sudah dalam disepakati bersama-sama, maka itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan itu adalah konsekuensi. Mungkin untuk pembelajaran ketika seni budaya tidak membawa pensil atau buku gambar, anak itu harus bagaimana, yang ketika sudah disepakati hukuman, bukan hukuman lagi tetapi konsekuensi. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Murid dilibatkan dalam membuat keputusan, mengambil keputusan, sehingga murid tidak terkaget-kaget ketika
Misalkan, ya itu tadi, harus menulis 100 kali, tentunya anak akan kaget. Beda halnya dengan ketika sudah didiskusikan sebelumnya, maka anak sudah tahu, oh kalau saya tidak mengerjakan PR nanti berarti saya sesuai kesepakatan, sesuai konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Saya harus menulis berapa kali, atau saya harus menghafalkan menghafalkan PR saya secara lisan. Nah, seperti itu. Nah, untuk konsekuensi dan hukuman ini sama-sama membuat murid tidak nyaman nih Bapak Ibu. Akan tetapi bedanya yaitu tadi, kalau konsekuensi itu murid dilibatkan, kalau hukuman tidak. Nah, ini ada lagi, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini guru sebagai pemantau. Gurunya sebagai pemantau ketika memberikan konsekuensi. Memantau sudah sesuai dengan kesepakatan apa belum. Seperti itu. Yang akan kita ubah adalah dari hukuman dan konsekuensi ini menjadi bentuk restitusi. Apa sih restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi walaupun sudah tahu nih anak tidak mengerjakan PR, tapi di restitusi ini kita sebagai guru ngayem-ngayem dulu. Oh, kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR? Ya tadi kelupaan Bu, saya habis pergi kondangan, pulang sampai larut malam, jadi lupa nggak mengerjakan. Nah, kita beri pengakuan. Oh ya pantas kamu nggak mengerjakan, lupa mengerjakan. Kalau saya jadi kamu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu terus digali lagi cara penyelesaiannya, mencari solusinya bagaimana. Nah, dalam proses mencari solusi perlu adanya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi tidak datang dari guru, melainkan datang dari murid sendiri, dari kesadarannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, monggo silakan respon. Jempol tertawa. Oh, Pak Faiz. Nggih, Pak Faiz ingin bertanya, Pak Faiz, monggo. Yes, terima kasih Bu. Apakah suara saya dapat didengar? Siap, sangat jelas. Izin bertanya ke sepertinya slide pertama karena di HP saya tidak dapat bergeser slide-nya. Jadi saya ingin bertanya, mohon maaf. Pertanyaan saya karena saya juga belum bertahu paradigma pendidikan baru seperti apa yang dibutuhkan SMK saat ini dan bagaimana paradigma belajar pada tahun ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Faiz. Pertanyaannya yang sangat kontekstual ya. Kontekstual, kita langsung mengarah ke, karena Pak Faiz ngajarnya di SMK, jadi yang ditanyakan juga yang dari SMK. Bagaimana sih konsep paradigma perubahan pembelajaran itu yang saat ini, seharusnya saat ini bagaimana gitu. Karena mengingat dari gerakan anti bullying, kemudian melihat dari perkembangan anak, psikologis anak abad 21 dan dibandingkan dengan ketika kita bersekolah. Kalau anak zaman sekarang kan ketika kita ngandani kan nggak digubris ya Pak Faiz. Makanya di situ perlu yang namanya dialog. Nah, dialog dalam hal ini kita menggali selain menggali motivasi, menggali alasan, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak itu bisa terpikirkan solusi untuk mengubah dirinya gitu. Nah, beberapa caranya adalah dengan menggunakan restitusi ini tadi. Ini nanti, restitusi ini baru saya singgung di awal. Akan kita dalami lagi dengan beberapa contoh video praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, tentunya untuk hukuman dan konsekuensi, karena ini sudah bertentangan, hukuman terutama, itu sudah bertentangan dengan
dengan peraturan yang terbaru, apalagi ketika kita sudah berbicara mengenai konsep Ki Hajar Dewantoro, konsep memerdekakan murid, tentunya hukuman ini tidak relevan lagi untuk digunakan Pak Faiz. Makanya dalam pendidikan guru penggerak, kalau nanti Pak Faiz mengikuti, Pak Faiz bolehlah nanti sharing-sharing atau kepo-kepo sebelum masuk mendaftar. Apa sih dipelajari? Oh, ternyata tentang restitusi ini. Makanya saya di sini ada untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua yang di sini notabene belum menjadi guru penggerak, mencipratkan lah, istilahnya mencipratkan konsep ini. Ini hanya sedikit yang saya cipratkan. Akan ada banyak sekali pertemuan dan kolaborasi ketika Bapak Ibu nanti mengikuti pendidikan guru penggerak. Monggo silakan mendaftar bareng-bareng. Kita daftar bareng, lulus bareng, gitu. Pak Faiz, jawabannya sementara ini dulu. Ketika hukuman ini sudah tidak relevan lagi dan semestinya sudah mulai beralih ke arah restitusi. Begitu nggih Pak Faiz? Responnya Pak Faiz? Boleh. Jadi kalau paradigma pada SMK ya itu harusnya mengacu pada sistem kepekerjaan, Bu. Terima kasih. Artinya penanganan anak itu sesuai dengan perilaku-perilaku yang ada pada dunia kerja. Sudah bukan industri lagi. Kalau industri itu masih sempit. Tapi berada pada dunia kerja apa saja. Artinya hukuman-hukuman itu diterapkan berdasarkan kondisi apa-apa yang ada di dalam kepekerjaan itu. Sehingga setelah anak itu lulus, maka dia dalam kondisi siap bekerja. Terima kasih. Oke ya, saya baru menangkap yang dimaksud oleh Pak Faiz. Jadi untuk SMK itu kan harus bekerja nantinya, nggih. Jadi kita membiasakan anak untuk menerima hukuman-hukuman yang sama seperti ketika nanti mereka bekerja. Nah, apakah sudah ada sosialisasinya? Nah, jika belum, kapan sosialisasinya akan dilakukan? Nah, hal ini ketika sudah ada sosialisasi, anak kita ajak dialog, maka anak tahu konsekuensinya. Jadi itu bukanlah sebuah hukuman lagi, melainkan konsekuensi. Nah, ketika nanti kamu di lembaga kerja, di lembaga pekerjaan, nanti akan seperti ini peraturannya. Nah, kamu sekarang ini sudah siap menerima apa belum? Kalau sudah siap, maka perlu ditindaklanjuti, Pak. Kalau belum siap, maka perlu dilakukan dialog-dialog kembali untuk menyadarkan anak itu, nggih. Menyadarkan anak itu. Begitu. Pripun Pak Faiz? Cuma kalau itu harusnya sudah tervisualisasikan karena itu tujuan dari SMK Pusat Keunggulan dengan rumus 8+I. Terima kasih. Ya, kalau Pak Faiz mengatakan bahwa itu seharusnya sudah disosialisasikan. Nah, kita gali lagi apakah sudah disosialisasikan lagi betul atau belum gitu loh. Nah, jadi di sini kita tidak semata-mata untuk menyalahkan anak bahwa ketika membuat kesalahan harus segera dihukum sesuai dengan peraturan yang nantinya akan mereka terima gitu. Sebaliknya kita meninjau lagi, anak sudah tahu apa belum. Nah, kalau belum tahu diajak berdialog. Disitulah nanti proses terjadinya kesepakatan. Oh, kalau anak sudah paham, berarti artinya itu adalah konsekuensinya siap ditanggung oleh anak tersebut. Gitu. Kalau anak sendiri nggak tahu, ya bagaimana mereka tidak kaget. Nah, di sini bahkan masih pada slide yang sama, hukuman ciri-cirinya adalah datang secara tiba-tiba. Jadi anak kaget. Nah, kalau ada respon kaget, artinya itu adalah sebuah hukuman, bukan lagi sebuah konsekuensi. Jadi di sini perlu untuk berdialog itu tadi. Begitu Pak Faiz. Oke, saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya, nggih. Saya senang dapat peserta seperti Pak Faiz ini, jadi seru diskusi kita. Nah, Tanya, Bu. dalam
Tanya. Iya, diskusi ini, Pak. Ini diskusi bukan sebuah pertanyaan karena saya sendiri juga belajar dari Pak Faiz karena saya bukan guru produktif nggih. Jadi saya tidak kurang mendalami dunia produktif itu bagaimana. Pak Faiz yang produktif kan sudah paham betul itu. Kalau saya kan masih meraba-raba. Nah, coba Pak Faiz ini dijawab deh. Ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Jika bentuk-bentuk Mikrofonnya di on kan dulu Pak Faiz. Halo Pak Faiz, mohon ya, untuk kalau ya. kalimatnya seperti itu tentunya sebuah hukuman, Bu. Iya betul, ini adalah sebuah hukuman ya, karena pasti anak juga shock juga, pasti shock juga ya ini. Oh, pokoknya kamu tuh harus lari. Nah, kalau udah ada kata pokoknya itu berarti sebuah hukuman, bukan lagi konsekuensi. Kemudian ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, monggo silakan yang ingin berpendapat dari pertanyaan kedua ini. Konsekuensi, Bu. Oke, ini juga konsekuensi. Alasannya apa, Pak? Pak Ananda, kalau boleh tahu. Seperti halnya prinsip take and give, apa yang mereka perbuat bisa mereka pertanggungjawabkan. Sesimpel itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ananda Rito. Malam hari ini kita dapat istilah baru lagi, take and give-nya. Jadi konsekuensi itu adalah kata lainnya, ciri lainnya adalah take and give. Jadi relate sama kesalahan yang mereka buat. Nah, ini kesalahannya ada anak yang sudah mencoret-coret meja tulis. Ya, anak tersebut harus membersihkan coretannya sendiri. Nah, seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, tentu kalau bentuknya sudah fisik, ini adalah merupakan sebuah hukuman gitu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman. Nah, yang telah dicoret-coret. Bentuknya sama seperti dengan ini ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini juga sebuah konsekuensi. Yang berikutnya ada nih, oh Bu Fitri. Monggo Bu Fitri yang ingin berpendapat. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin sedikit berpendapat Bu Dianing terkait judulnya ya, penyebaran budaya positif ya untuk siswa itu saya kan tidak nyimak dari awal ya Bu, maaf ya Bu. Tapi berpendapat untuk budaya positif itu perlu kedekatan guru dengan siswa, kemudian budaya itu tidak hanya gimana ya, sebagai guru itu kita tidak hanya mengajak siswa untuk di sekolah saja melakukan hal-hal positif, apa tadi, restitusi dan lain-lain itu, tapi yang paling penting justru adalah anak itu bisa melakukannya di rumah, di lingkungan rumah, di keluarga. Entah itu di keluarga bersama nenek, entah itu bersama ayah ibu. Itu menurut saya kok jadi apa ya? Jadi sumbernya malah dari sana. Jadi alangkah sangat pentingnya kita sebagai guru itu untuk mengajak siswa, kamu di keluarga itu juga harus berusaha seperti ini loh, sama dengan di sekolah. Kayak gitu Bu, menurut saya.
Jadi ketika dia di sekolah, ketika dia di keluarga itu jadi nanti kita itu kan satu sistem gitu ya. Jadi dampak positif dari sekolah ke keluarga, begitupun keluarga ke sekolah gitu Bu. Jadi lebih ke apa ya, kita sebagai guru tuh kayak harus plus konseling gitu loh Bu. Iya, Kok nggak ya di- baik Fitri. Nggih, Ada itu heeh, sedikit masukan dari saya untuk budaya positif tadi. Jadi selain di sekolah, anak juga dinasehati untuk di rumah itu berperilaku yang sama seperti di sekolah kepada orang tua, kepada orang-orang di rumah. Gitu Bu. Terima kasih. Itu saja. ya baik, terima kasih Bu Fitri untuk masukannya. Jadi memang ya, nggih, terima kasih banyak untuk masukannya. Memang semuanya kita kembalikan juga ke keluarga, nggih, Pak Ibu. Eh, Anak ini sebenarnya di keluarganya bagaimana? Nah, ketika kita ingin menggali hal semacam itu kan tentunya kita butuh kedekatan dengan anak ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk tahu, bisa menggali, "Nduk, kowe iki nak nang omah koyo piye?" gitu. Nggak mungkin anak sekarang umur umur sekian kalau sudah SMA ya, langsung mau menjawab itu nggak mungkin. Tentu nggak mungkin itu. Makanya perlu yang namanya kedekatan. Mungkin dengan diajak ngobrol-ngobrol ketika jam-jam di luar pembelajaran ya, mendekati murid sendiri, kemudian baru setelah itu kita menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Jadi di sini memang perlu kerjasama antara eh, guru dengan khususnya guru wali kelas dengan murid dan orang tua. Jadi walinya ketika di dalam rumah bagaimana. Nah, hal semacam itu kan tentu kita perlu diskusikan bersama-sama nih Bapak Ibu. Kita perlu mengenal keluarga latar belakangnya juga. Nah, untuk budaya positif itu tadi kan memang ini kita mempelajari caranya. Kita hanya mohon mohon izin untuk saya mengimbaskan beberapa konsep atau istilahnya kayak seperti restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas, itu sebenarnya memang sebagian kecil dari beberapa banyak sebegitu banyaknya konsep budaya positif yang ada. Jadi seperti kedua hal itu adalah sebuah alat sebetulnya. Sedikit saja alat untuk yang bisa kita pakai untuk membudayakan budaya positif. Jadi budaya positif itu mengajarkan sesuatu yang baik dengan kesadaran yang anak miliki sendiri dengan menumbuhkan motivasi intrinsik itu tadi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Di sini insight yang saya peroleh hal yang sebenarnya sangat krusial juga, penting untuk dilakukan oleh semua orang ya, menyadarkan bahwa anak itu, oh ya kamu tuh perlu untuk di sini dan di rumah itu harusnya sama, punya kedisiplinan yang sama, punya karakter baik yang sama, seperti itu. Tidak hanya di sekolah untuk menaati peraturan saja, tapi di rumah dengan menghormati orang tua, tidak hanya menghormati guru saja. Gitu. Terima kasih Bu Fitri. Mungkin ada tambahan lagi Bu Fitri. Sama-sama. Maaf ya, bahasanya belepotan. Sama, saya juga sedang belajar ngomong Bu, sama. Justru saya lebih deg-degan ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu yang sudah saya kenal secara offline ya. Daripada saya bertemu dengan teman-teman CGP yang dari luar daerah itu beda pokoknya. Justru lebih lebih deg-degan ketika bertemu Bapak Ibu di sini. Ya, semoga dengan penanaman budaya positif siswa di sekolah dan menanamkan ke siswa bahwa mereka juga harus melakukannya di rumah, plus memperbaiki kondisi rumah jika ada yang kurang baik, itu juga akan menularkan
kita juga sebagai guru, kita juga punya keluarga itu kan. Jadi dari keluarga kita positifnya menular ke sekolah, dari positifnya sekolah menular ke keluarga kita. Gitu Bu Diani. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Fitri. Ya, Bu Fitri. Nggih. Karena ini berkaca kepada murid-murid kita yang banyak yang broken home ya Bapak Ibu. Jadi masalah sekarang kan banyak anak yang dititipkan ke kakek neneknya di desa, kemudian orang tuanya berpisah dan merantau mencari rezeki. Nah, anak ini kan terlantar ya. Di samping itu anak itu akan kekurangan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi itu tadi, kebutuhan akan kasih sayang, pengakuan, kemudian kesenangannya juga tidak terpenuhi. Nah, makanya yang dimaksud Bu Fitri itu tadi, ketika kita bisa untuk merangkul anak. Nah, merangkul ini kan butuh dialog juga. Kemudian merangkul ini juga butuh kesinambungan, menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan murid itu juga butuh waktu, tidak ujuk-ujuk mak betunduk langsung dekat. Nah, seperti itu. Alhamdulillah boleh merangkul anak, makasih. Ya, nanti paling digebuki sama istrinya. Izin bertanya, Bu. Monggo Pak Ananda. Jadi saya izin bertanya untuk batasan masalahnya di teori kontrol dan juga restitusi tadi ya, Bu. Di mana ada hukuman, kemudian ada yang namanya konsekuensi dan juga ada yang namanya restitusi. Tapi saya suka menyebutnya dengan deal-deal solution dan win-win solution, di mana teori kontrol dipegang oleh hak kita sendiri. Nah, ada pertanyaan nih, Bu. Gimana sih cara win-win solution untuk menghadapi siswa atas kontrol yang sudah mereka pegang? Nah, gitu ya, Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak Ananda, terima kasih untuk pertanyaannya. Sepertinya Pak Ananda ini menyimak dengan betul-betul sehingga tidak sabar untuk berlanjut ke restitusi ini. Ya, jadi pertanyaan Pak Ananda itu nanti akan kita gali lebih dalam pada konsep restitusi. Jadi restitusi di sini adalah win-win solution, Pak Ananda. Jadi kita ini nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai guru juga bisa memperbaiki anak itu dengan anak itu menemukan sendiri kesalahannya, kemudian cara memperbaikinya. Nah, kita akan melanjutkan ya, mohon izin untuk lanjut karena waktunya sudah cukup larut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum ke restitusi ada 5 posisi kontrol dulu nih. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru nih. Ada penghukum contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu. Pokoknya kamu harus, makekeng harus itu. Itu namanya penghukum. Kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah. Di sini anak dibuat merasa bersalah terhadap guru atau dirinya sendiri. Berapa kali sih ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Atau perkataannya seperti ini, bapak kan sudah bilang kemarin, kok kamu tidak memperhatikan, kamu lupa ya. Gitu. Itu juga pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini menganggap bahwa tidak ada jarak. Kita memposisikan sebagai temannya murid kita. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Tolong bantu. Nah, indikatornya. Meminta bantuan kepada teman. Kemudian ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu gurunya akan memantau, oh anak ini benar-benar sudah beli atribut apa belum, pasti itu. Nah, itu namanya teori pemantau, posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir,
yang seharusnya atau lebih tepatnya sebaiknya kita mencoba untuk melakukannya dan membiasakannya adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti ini kan kita tidak langsung menghakimi, ya. Kita menanyakan ke anak dulu. Nah, mohon untuk dibantu menjawab posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, Bu. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, betul Pak Ferdian. Pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Iya, betul Ibu Titi, Ibu Nia. Dan kemudian berikutnya nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Manajer. Iya, betul sekali. Wah, ini belajar sebentar aja sudah eh, fasih semua ini. Oke, yang berikutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apakah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman ya, Bapak Ibu semua ya. Ini teman. Oke. Oke. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti ini. Penghukum ya. Hukuman. Ya. Nah, kita beranjak ke keyakinan kelas. Saya mau menawarkan nih ke Pak Nanda deh. Kita mau ke keyakinan kelas dulu atau kita ke restitusi dulu? Ke keyakinan kelas dulu aja, Bu. Keyakinan kelas dulu Oke. aja. Ya, mengapa saya menempatkan keyakinan kelas di urutan sebelum restitusi? Karena ini hubungannya nanti ke restitusinya. Jadi harus tahu dulu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama berdasarkan dialog yang membangun atau berkesinambungan. Kemudian dilandasi oleh nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Jadi kata kuncinya adalah kebersamaan dan kesepakatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang praktik baik nih. Sebentar, mohon untuk bersabar. Saya bukakan YouTube-nya nggih. Izin untuk menurunkan slide-nya dulu. Mohon untuk bersabar. Saya sedang berusaha untuk membuka YouTube praktik baiknya. Baik, ini mohon izin untuk slide share screen lagi.
Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. monggo kita lihat bersama. Belum ada yang istimewa. Nah, ini cuma saya langsung. Siapa yang mencoba menjawab? Boleh salin di rumah terlebih dahulu. Setiap orang punya keyakinannya masing-masing apa sama? Beda. Nah, maka dari itu kita akan membuat keyakinan yang kita sepakati. Namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yang akan kita sepakati bersama supaya apa? Supaya apa? Supaya kita nanti selama belajar selama 1 tahun ke depan kita akan merasa nyaman, kita akan merasa dihargai oleh teman-temannya, kita juga merasa terkoneksi dengan teman-teman dan bapak ibu guru, gitu ya. Nah, selain itu juga fungsi dari keyakinan kelas apa sih? Dengan prinsip kelas kita, dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dari awal. Nah, jadi fungsinya keyakinan kelas yang kedua adalah untuk pedoman. Baik. Untuk membuat keyakinan kelas, kalian nanti akan saya pandu dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa harapanmu terhadap teman-temanmu? Yang kedua, apa harapanmu terhadap bapak ibu guru? Yang ketiga, apa harapanmu tentang kelasmu? Itu ya. Kalian boleh menuliskannya di kertas ini. Nanti setelah selesai kalian tempel kertasnya di alat tulis. Itu paham? Saya berikan satu-satu ya. Ya, ini tadi kan kalian sudah menuliskan harapan terhadap teman, bapak ibu guru dan kelas ya. Oke, semuanya ada di sini. Sekarang mari kita bersama-sama membacanya, kemudian menuliskan dalam 1 buah kalimat nilai kebajikan apa yang terkandung dalam harapan kalian, gitu ya. Yang pertama nih, tidak suka membuli. Artinya apa? Tidak membuli, jangan membuli teman. Kalimat yang lebih positif apa? Menghargai dan tidak suka marah-marah. Ya, ini tadi kalian sudah menuliskan harapan. Kemudian kita sudah membaca dan menuliskan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam harapan kalian. Nah, sekarang kita akan membentuk keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini saya menuliskan kami kelas 10 Tata Busana 1 meyakini bahwa kami 1 menghargai, menyayangi, menghormati. Ya, kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas, kami kelas 10 Tata Busana 1 meyakini bahwa kami saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. 2. Meyakini 5S. 3. Ramah, ceria, kooperatif, inovatif. 4. Kompetitif dan kompak. 5. Menjaga kebersamaan adalah keluarga. Tepuk tangan. Gimana? Nah, Bapak Ibu, itu adalah sedikit dari cuplikan praktik baik yang sudah saya lakukan.
Monggo apabila ada masukan atau mungkin yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Atau sesuatu yang ingin didiskusikan. Yang sudah raise hand, Pak Ananda dan Bu Fitri, monggo silakan. Siapa dulu? Pak Ananda dulu nggak apa-apa, Bu. Oke, nggih, Pak Ananda. Masihkah di sana? Sepertinya sedang ada gangguan. Monggo Bu Fitri, duluan. Luar biasa sekali, Bu Dianing. Aduh, videonya menarik sekali. Tapi itu menjadi PR buat guru teknik kayaknya ya. Keahlian berbahasa. Mengubah kalimat negatif menjadi positif. Ya, ya, itu aja Bu tanggapannya. Selain ahli konseling juga harus ahli bahasa juga ya. Ya, gitu aja. Terima kasih Bu Fitri. Ya, jadi memang agak sulit untuk memancing murid, ya, Bapak Ibu. Ketika saya melakukan praktik itu, memang tidak semua murid itu bisa memahami apakah nilai kebajikan yang cocok dengan harapan mereka. Nah, itu tinggal apa ya? Tinggal sering-seringnya kita berlatih aja memberikan pertanyaan pemantik ke murid supaya kita juga terbiasa untuk memancing mereka menuju apa yang kita harapkan, kita inginkan gitu loh Bu, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan apa yang kita inginkan ya Bu, tapi sesuai dengan yang mana, nah gitu. Kalau sesuai dengan keinginan kita mah ya bukan memerdekakan namanya. Ya baik, terima kasih Bu Fitri. Pak Ananda sepertinya sudah tidak gangguan. Ingin berpendapat kembali Pak Ananda? Saya hanya ingin menyampaikan kalau materinya sangat-sangat bermanfaat, Bu. Sesuai dengan Bu Fitri tadi, penerapannya akan kami usahakan di lingkungan teknik. Baik, terima kasih Pak Ananda. Terima kasih untuk semangatnya, nggih. Semangatnya langsung menular ke sini. Ya, ini tadi saya kan hanya mempraktikkan di lingkup mata pelajaran yang saya ampu, nggih Bapak Ibu. Akan tetapi saya juga tidak paham bagaimana cara menerapkannya di lingkungan produktifnya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi kembali dengan teman-teman jurusan yang lain, karena setelah mendapatkan contoh seperti ini, monggo silahkan di di apa ya? Dicoba, monggo silahkan dicoba. Bukan dicontoh tapi silakan dicoba. Karena saya bukan sebuah contoh tapi hanya memberikan referensi aja. Untuk penerapannya yang lebih baik nanti digali lagi, penerapannya yang lebih sempurna bagaimana perlu didiskusikan kembali dan dikolaborasikan bersama teman-teman jurusan itu. Saya kurang memahami dan mendalami untuk yang jurusan. Terima kasih Bu Fitri dan Pak Ananda. Baik, mohon izin untuk share PPT-nya kembali, nggih, Bapak Ibu. Ini mohon maaf karena sudah terlalu jauh dari waktu yang kita tentukan. Akan tetapi karena ini responnya juga seru, jadi saya lanjutkan, nggih. Tidak saya akhiri. Ya, Bu, teruskan aja. Lanjutkan Bu, semangat. Halo Bu Katrin. Besok libur. Halo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. PPT-nya sudah terlihat, nggih. Nah, ini tadi yang ditanyakan ke Pak dari Pak Nanda. Sebenarnya yang ditanyakan win-win solution itu apa sih? Nah, di sini win-win solution itu kita menyebutnya segitiga restitusi.
Restitusi loh nggih, bukan prostitusi. Bukan restitusi juga. Nah, restitusi. Apa toh itu? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, apa sih itu ya? Nah, contohnya ini. Menstabilkan identitas ini, contoh kalimatnya. Manusia itu berbuat salah wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini istilahnya kalau kita itu sedang dalam posisi anak berbuat kesalahan, ketika kita mendapat kalimat-kalimat yang seperti ini pasti kita adem ya. Contoh ketika ada seorang anak yang mencuri mangga, terus pulang ke rumah, datang-datang membawa mangga dilihat oleh bapaknya. Bapaknya bilang, "Loh, kamu kok mencuri mangga? Mencuri itu perbuatan dosa. Dihukum nanti kamu di neraka." Nah, seperti itu. Itu istilahnya anak kan pasti juga kaget. Dia menganggap dirinya, "Oh, aku nanti pasti masuk neraka." Gitu. Nah, hal seperti ini akan kita hindari dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, yang lebih menerima anak. Jadi, wajar kok kamu itu wajar mencuri. Kalau mencuri bukan wajar ya. Wajar kok manusia berbuat salah. Wajar kalau mencuri itu perbuatan salah. Nanti bisa diperbaiki gitu. Jadi anak adem, ngayem-yem dulu. Ngayem-yem anak dulu. Nah, kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita sama seperti mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak itu. Dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu masih melakukan kebaikan ini ya, gitu. Walaupun kamu salah, tapi kamu masih baik, kamu masih mending ini. Walaupun kamu telat nih, kamu masih berangkat ini, kamu nggak bolos sekalian. Nah, seperti itu. Itu memvalidasi. Kemudian ada yang merespon dengan tertawa ya. Kesannya lucu ya Bapak Ibu, tapi memang seperti ini bisa membangun kedekatan kita dengan murid, tidak langsung menghakimi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Wajar aja kamu sering tertidur di dalam kelas. Wong kamu itu kalau tidurnya malam-malam. Kalau ibu jadi kamu pasti yo ngantuk di kelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita? Nah, kita balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nilai apa yang telah disepakati bersama, yang belum cocok atau belum sesuai dengan perbuatanmu yang barusan ini. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Seperti apa sih prinsip kamu sebenarnya? Apakah sesuai dengan perbuatanmu apa enggak? Tuh. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menggali mimpi dari anak itu. Gitu nggih untuk ini hanya beberapa contoh saja untuk kalimat-kalimat ini. Untuk contoh penerapan restitusi ini ada referensi yang sudah saya lakukan. Mohon izin untuk menampilkan ke YouTube nggih. Mohon untuk bersabar karena ini baru proses mencari YouTube-nya di mana.
Ya, sampun terlihat Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik, saya mainkan ya. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Bapak Ibu yang lain ada suaranya nggak? Tidak ada Berlanjut, suaranya, Ibu. Bu. Mungkin Diam saya juga. seringnya, Ibu. Ya, sebentar. Mungkin salah anu ya. Sebentar nih. Sudah ada suaranya? Belum. Belum? Belum ada suaranya nggih? Belum ada suaranya. Masuk. Belum dipikirkan. Sudah. Sudah ada suaranya. Sudah. Mantap. Assalamualaikum, ada apa mencari saya, Bu? Waalaikumsalam. Dulu ya? Ya.
itu Budiani lihat kalau kamu tidur di markas sekolah pakai PKL. Nah, kenapa kamu tidur ya? Saya ngantuk Bu, kalau malam saya selalu tidur jam 12 malam. Oh ya pantas, kalau kamu ngantuk saat paginya. Kalau itu jadi kamu, pasti juga akan sama ngantuknya sepertimu. Tapi apa yang kamu lakukan sampai larut malam begitu? Saya main game ML sama scroll IG sama TikTok Bu. Nah, pasti seru ya main game online sama teman-teman online. Lihat info di TikTok dan IG. Iya Bu, saya sampai lupa waktu. Nah, sejak kapan kamu jadi sering tidur di tempat PKL begitu? Sudah 1 minggu ini Bu, saya selalu tidur di market sekolah. Wah, pasti kamu setiap hari begadang terus ya, makanya kamu ngantuk. Tapi ibu masih sangat bersyukur karena kamu masih berangkat PKL walaupun badanmu capek dan ngantuk berat. Bu, masih untung kan saya nggak bolos PKL. Iya ya, kamu akan lebih baik kalau kamu tetap berangkat PKL walaupun kamu ngantuk berat. Itu tandanya kamu disiplin. Nah, tapi ini perbuatan tidur di saat jam kerja di tempat PKL itu kira-kira sudah sesuai dengan kesepakatan saat awal PKL dan prinsip kamu apa belum? Enggak lah Bu, malu juga dilihatin orang kalau ketiduran di market sekolah. Nah, jadi prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan barusan itu? Ya, saya sebenarnya juga ingin rajin dan disiplin Bu, tapi saya ngantuk terus setiap hari. Jadinya saya tidur di market. Jadinya saya terlihat pemalas dan tidak disiplin ya Bu. Apa kamu ingin terlihat seperti orang pemalas ya? Enggak Bu, saya ingin jadi orang yang disiplin dan sukses. Kamu yakin? Yakin tidak kalau kedisiplinan itu bisa mengantar kamu menjadi orang sukses? Ya yakin lah Bu. Yakin? Yakin. Oke, artinya ada hal yang perlu kamu perbaiki dari kebiasaanmu di rumah maupun di sekolah. Nah, ibu akan membantumu mencari solusinya. Siap? Siap. Sekarang ibu mau nanya, gimana perasaanmu ketika tadi ibu ajak diskusi tadi membahas masalah yang kemarin? Saya merasa kalau ibu bisa memahami keadaan saya. Ibu tidak hanya menyalahkan dan menghukum saya. Saya merasa kalau ibu memperhatikan saya dan ingin membuat saya untuk menjadi murid yang lebih baik lagi. Ya, apa kamu merasa lebih baik sekarang? Merasa. Apa kamu sudah bisa belajar dari kesalahanmu? Bisa Bu. Ya. Selamat pagi Mbak Dewi. Suaranya yang agak keras ya. Iya. Mbak Dewi tahu nggak kenapa itu panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, waktu tadi ketika pembelajaran langsung Mbak Dewi kan ikutin HP-nya. Ya. Nah, kenapa kok sampai HP-nya Mbak Erwin diminta sama ibu? Main HP dan kamu VC. Emang VC siapa? Keluarga? Enggak VC keluarga, terus VC-nya siapa? Sama teman dekat. Temannya masih sekolah. Di sini juga? Ya. Pasti kamu ini ya, kangen sama teman dekatmu ya? Oh enggak. Mengabarkan? Iya. Kalau VC sama teman dekat itu saya paham, kamu masih muda, kamu masih butuh semangat untuk belajar ya, makanya kamu VC teman dekatmu gitu kan. Nah, saya paham perasaanmu bagaimana. Nah, tapi apa VC
PC ketika jam pelajaran itu benar? Enggak, harusnya bagaimana? Harusnya enggak PC, enggak main HP. Harusnya enggak PC, enggak main HP. Nah, kalau Mbak Erwin PC dan main HP berarti itu sudah melanggar keyakinan dari kelas apa enggak? Melanggar keyakinan yang mana? Yang mana? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana yang sudah Mbak Erwin langgar? Yang mana? Kan ada 8 atau berapa itu yang kemarin sudah kita buat. Keyakinan kelas yang itu, yang bagian mana yang sudah dilanggar? Yang menghormati. Harusnya bagaimana? HP-nya diapakan? HP-nya diapakan kalau nggak ready? Ya, dimasukin tas ya. Nah, mulai hari ini Mbak Erin sudah tahu belum kesalahannya? Sudah. Besok-besok lagi bagaimana? Gimana keyakinannya untuk ke depannya? Jadi kan tadi sampainya itu bahwa disimpan itu hukuman atau tidak hukuman? Kalau hukuman nanti ibu minta kamu membersihkan WC, itu namanya hukuman. Tapi tadi kan ibu hanya menyimpan HP kamu kan? Ya supaya apa? Supaya nggak main HP di saat jam pelajaran. Itu namanya konsekuensi ya, bukan hukuman. Ya. Nah, untuk kedepannya kamu bagaimana? Tidak akan main HP lagi. Sejak kapan? Sejak hari ini. Sudah kamu tanamkan dalam dirimu sendiri? Sudah. Diulangi enggak? Sudah sadar atau belum nih? Kamu yakin nggak kalau kamu harus menghormati orang lain? Yakin. Kalau kamu menghormati orang lain, maka kamu akan bagaimana? Ya, akan dihormati juga. Semua akan kembali ke diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sekarang nih masih sekolah, berusaha dan belajar untuk menghormati orang lain supaya kamu juga dihormati orang lain. Nah, itu adalah kita belajar dari apa tadi? Kesalahan yang sudah dibuat dari saat pembelajaran. Kedepannya supaya tidak diulangi ya. Jadi HP-nya saya kembalikan, silakan disimpan sendiri. Harapannya Erin bisa mengikuti kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Gimana perasaanmu tadi setelah berdialog sama ibu? Pada saat tadi awalnya saya merasa takut. Setelah ngobrol saya merasa kalau saya tidak dihakimi dan dipojokkan. Bahkan saya merasa kalau Bu Diani melakukannya karena peduli dan ingin membimbing saya. Oke, kamu tidak dendam ya sama Bu Diani ya? Merasa kalau Bu Diani galak enggak? Merasa kalau Bu Diani masih marah sama kamu enggak? Ya, tapi sudah ibu kembalikan. Nah, kamu sekarang jadi anak yang baik ya, jangan diulangi lagi. Ya, terima kasih. Demikian video restitusi kali ini. Thank you for watching. Ya, itu tadi referensi ya Bapak Ibu dari praktik baik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
ditanyakan. Monggo Bapak Ibu tanggapannya. Tadi sempat saya baca di kolom chat, bahagia ya jadi muridnya Bu Diani, selalu dipahami perasaannya. Jadi ingin sekolah lagi. Mohon maaf karena ini layar saya agak ngeblank, blackout. Jadi silakan untuk yang ingin berpendapat langsung berbicara saja. Karena belum terlihat apa-apa di layar komputer saya. Monggo silakan yang ingin berpendapat atau mengomentari silakan. Halo? Ibu, saya mau mengomentari. Iya, monggo silakan. Satrio. Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi melihat beberapa contoh yang Ibu perlihatkan, luar biasa sekali ya betapa sabarnya Ibu dalam memahami itu anak didiknya. Wah, luar biasa sekali. Saya ingin sekali belajar sama Bu Natalia ini ya, kaitannya untuk segitiga restitusi. Pastinya saya juga ingin memahami murid-murid saya, Bu. Murid-murid saya itu galonya Masya Allah, Bu. Jadi saya ingin mencoba memahami apa yang ada di hatinya untuk memahami kan itu perlu tadi kata-kata, kalau bahasanya Bu Fitri itu kita memang harus mengolah kata itu sebetulnya, Bu. Jadi seakan-akan kita itu harus menjadi sahabat sekaligus teman ya itu ya, untuk bisa menggali apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya gitu ya Bu Natalia. Jadi sangat menginspirasi sekali itu Bu tadi tayangannya. Terima kasih Bu sekali lagi sudah diberikan contoh untuk kami, untuk saya pribadi, untuk bisa melakukan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Natalia. Baik, terima kasih Pak Satria Utomo. Jangan lupa juga untuk mempraktekannya ke istrinya ya Pak. Oh iya Bu, selalu Bu itu Bu. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi ini bukan sebuah contoh ya Bapak Ibu, tapi hanya sekedar referensi karena contoh itu memang tidak ada yang sempurna, akan tetapi ini masih jauh dari yang bisa Bapak Ibu lakukan sebetulnya. Jadi monggo bersama-sama kita semua untuk pelan-pelan mempraktekannya ini bersama-sama gitu. Ini sekali lagi bukan sebuah contoh, hanya referensi saja. Gitu Bapak Ibu. Monggo yang ingin berpendapat lagi atau bertanya. Kalau tadi Pak Ferdian saya sempat melihat raise hand. Iya Bu, tapi saya turunkan lagi mendengarkan kata-kata Pak Satrio tadi Bu. Ada menjadi teman, semuanya berawal dari teman Bu, hati-hati itu Bu. Baik, terima kasih Bu Natalia. Tadi saya melihat ada contoh seperti yang Ibu Natalia tunjukkan, bahwasanya saya mah berkaca pada diri saya sendiri. Saya masih mengikuti Bapak Ibu guru saya yang dulu-dulu. Ketika ada siswa yang berbuat salah, kita langsung menghardik, langsung memarahi mereka. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan Ibu Natali malam ini dan mendapatkan contoh seperti itu, saya akan mencoba untuk menerapkannya kepada siswa-siswi saya, Ibu. Dan tentunya bukan cuma pada siswa-siswi saya juga sih, Bu. Kepada anak-anak saya, istri saya juga akan saya coba seperti itu yang Ibu Natali tadi katakan, Ibu. Kepada Pak Satrio. Saya akan mencoba itu, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat menginspirasi saya untuk bisa melakukan segitiga restitusi di kemudian hari nanti. Besok akan saya coba mungkin, Bu. Terima kasih, Bu Natali. Baik, terima kasih Pak Ferdian. Refleksi yang luar biasa dari Pak Ferdian. Belum diminta refleksi, tapi Pak Ferdian sudah langsung ini ya. Oh, berarti saya kemarin tuh nggak seperti ini ya. Harusnya nggak seperti itu.
saya masih seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu Pak Ferdian langsung nangkep refleksinya ke diri sendiri itu. Langsung mengambil kaca bahwa, wah ngaca nih, saya tuh berarti jelek ya. Atau, oh saya sudah ganteng tapi kurang ini. Yuk perbaiki yuk kumisnya, atau yuk perbaiki yuk hidungnya atau dandanannya, potongan rambutnya. Nah, seperti itu. Nah, berkat mendengar kata-kata Pak Satrio yang semua berawal dari teman itu tadi ya. Semua berawal dari teman, hati-hati itu Pak Ferdian ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jika masihkah ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup, Bu. Baik, terima kasih Bu Agung. Jika dirasa cukup, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia hadir selama 2 jam ke belakang ini dari pukul 7 sampai pukul 9 ini. Ya, terima kasih sekali. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan perubahan. Kita bisa membuat perubahan di kelasnya masing-masing, berawal dari kelas kita masing-masing, dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkar pengaruhnya akan meluas, semakin meluas ke lingkungan kita. Baik, apakah ingin berfoto dulu? Tidak, nggih? Kelihatannya off cam semua, mungkin sudah pada dasaran siap-siap mau bobo, tidak masalah, tidak usah foto. Baik, saya akhiri. Nggak usah foto, Bu. Ya, Malu saya, Bu. Bagaimana Pak Satrio? Tidak usah foto, malu. Malu backgroundnya. Biasanya Backgroundnya malu-malu sudah ganteng. Malu-maluin. Baik, tidak usah foto nggih. Tapi saya sangat berterima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruang pada malam hari ini. Walaupun saya tidak bisa memberikan banyak, tetapi semoga bisa menginspirasi. Bukan menginspirasi, tapi menjadikan referensi. Begitu nggih Bapak Ibu. Amin. Bermanfaat sekali, Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu. Ya, amin. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ilmunya luar biasa. Terima kasih.